Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi semuanya. Untuk hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Meski masih dalam pembelajaran jarak jauh, kita tetap lanjut belajar. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke bab 2, lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Adapun kompetensi dasar yaitu menganalisis lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Indikatornya menganalisis unsur. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menganalisis unsur sesuai dengan literatur. Yang kedua, siswa dapat menuliskan lambang unsur. Sebelum kita masuk pada pembahasan lambang unsur, kita bahas dulu pertama yaitu partikel-partikel materi. Adapun partikel-partikel materi itu yang pertama atom. Atom, menurut Dalton, merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi-bagi lagi dan masih memiliki sifat unsur. Yang kedua, molekul. Molekul yaitu gabungan atom-atom melalui reaksi kimia. Dan yang ketiga, molekul ini dibagi lagi menjadi molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur itu terbentuk dari atom-atom unsur sejenis, sedangkan molekul senyawa terbentuk dari atom-atom unsur yang berbeda jenis. Jadi tahu ya bedanya antara molekul unsur dengan molekul senyawa. Kalau molekul unsur itu terbentuk dari atom-atom sejenis, kalau molekul senyawa terbentuk dari atom-atom yang berbeda jenis. Sekarang kita bahas dulu molekul unsur. Molekul unsur ini dibagi lagi, ada molekul unsur diatomik. Apa itu molekul unsur diatomik? Molekul unsur diatomik ini, kalau tadi molekul unsur terbentuk dari atom-atom sejenis, berarti kalau di itu artinya 2, berarti kalau molekul unsur diatomik itu terbentuk dari 2 atom unsur yang sejenis. Contoh molekul gas oksigen atau O2. Berarti terdiri dari 2 atom oksigen. Terus molekul unsur triatomik. Kalau tri artinya 3, berarti terbentuk dari 3 atom unsur yang sejenis. Contohnya ozon atau rumus kimianya O3, berarti terdiri dari 3 atom oksigen. Artinya 3 atom oksigen atomnya sejenis. Lanjut, molekul unsur poliatomik. Kalau poli artinya banyak. Banyak berarti terbentuk dari banyak atom unsur sejenis. Contoh molekul fosfor atau P4. Berarti terdiri dari 4 atom fosfor. Selain molekul unsur ada molekul senyawa. Kalau tadi molekul unsur atom penyusunnya sejenis, molekul senyawa atom penyusunnya berbeda jenis. Begitu juga dengan molekul senyawa, ada molekul diatomik, berarti terbentuk dari 2 atom unsur yang berbeda jenis. Contoh molekul gas karbon monoksida. Karbon monoksida atau rumusnya CO terdiri dari 1 atom karbon dan 1 atom oksigen. Jadi berbeda. Antara karbon dan oksigen itu berbeda. Lanjut triatomik. Tri tadi artinya 3, berarti terbentuk dari 3 atom unsur yang berbeda jenis. Contoh, molekul karbon dioksida yaitu CO2 terdiri dari 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Berbeda jenisnya C dan O. Lanjut yang ketiga, molekul senyawa poliatomik. Poli tadi artinya banyak, berarti kalau dia molekul senyawa terbentuk dari banyak atom unsur yang berbeda jenis. Contoh molekul alkohol yang rumus kimianya C2H6O6 terdiri dari 2 atom karbon, 6 atom hidrogen, dan 1 atom oksigen. Jadi kalau kita hitung ada 9 jumlah atomnya. Lanjut yang ketiga, ion. Ion itu merupakan atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Terus ion ini kalau dia muatan listriknya positif dinamakan kation. Kalau dia muatan listriknya negatif dinamakan anion. Jadi kalau ada tanda positif seperti contoh ini berarti dia kation. Kalau ada tanda negatif berarti
dia termasuk anion. Nah, setelah itu baru kita masuk ke lambang unsur. Penulisan lambang unsur mengalami berbagai perubahan dari masa ke masa. Di antaranya lambang unsur pada zaman alkimia, masa John Dalton, dan masa Jacob Berzelius. Perubahan penulisan lambang unsur ini dapat kalian amati pada tabel berikut. Nah, jika kita lihat pada zaman alkimia, lambang unsur itu dibuat dengan berbagai macam simbol, seperti emas itu ada bulat dan bulat kecil di tengah, perak seperti bulan sabit, dan lihat tembaga ada bulat terus tanda positif di bawahnya. Itu pada masa alkimia. Seiring dengan perkembangannya zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, John Dalton membuat pula lambang unsur yang baru dengan dasar lingkaran. Seperti emas, itu ada lingkaran, terus di dalamnya diberi diberi garis. Pokoknya dasar, kalau menurut John Dalton, berdasarkan lingkaran, di dalamnya diisi berbagai macam. Nah, ada lagi pendapat baru menurut Berzelius. Jika kita menggunakan pendapat Dalton, tidak banyak unsur yang kita buat nanti lambangnya. Karena apa? Karena dasarnya itu lingkaran. Jadi sementara unsur di alam itu semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Maka menurut Berzelius dibuatlah lambang unsur berdasarkan singkatan nama unsur tersebut dalam bahasa Latin. Sehingga sampai saat ini kita menggunakan lambang unsur berdasarkan lambang unsur yang dibuat oleh Berzelius. John Jacob Berzelius ini adalah seorang ilmuwan dari Swedia yang mengusulkan agar setiap unsur kimia diberi lambang berupa huruf awal dari nama unsur dalam bahasa Latin. Bagaimana cara penulisannya? Yang pertama, jika lambang unsur terdiri dari satu huruf, maka penulisan huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Hurufnya menggunakan huruf kapital. Yang kedua, jika lambang unsur tersebut terdiri dari dua huruf, maka penulisannya huruf pertama huruf kapital, sedangkan huruf keduanya huruf kecil. Contoh, hidrogen. Hidrogen ini terdiri dari satu huruf, maka lambangnya pakai huruf kapital. Kalium. Kalium ini karena dia lambangnya satu huruf, maka pakai huruf kapital. Kalsium. Kalsium ini dua huruf, maka pakai yang huruf pertamanya pakai huruf kapital, huruf keduanya huruf kecil. Ingat cara penulisan lambang unsur. Lanjut, sejalan dengan bertambahnya penemuan unsur-unsur baru, maka Ayub Park menetapkan aturan lain pemberian lambang unsur, khususnya mulai unsur yang ke-104 dan selanjutnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nama semua unsur diakhiri dengan ium, baik unsur yang berupa logam maupun non-logam. Semua diakhiri dengan kata ium, akhiran ium. Yang kedua, lambang unsur terdiri atas 3 huruf yang merupakan rangkaian huruf awal dari akar kata nomor atom unsur tersebut. Yang ketiga, lambang unsur diberikan berdasarkan nomor atom unsur tersebut, yaitu kalau 0 itu nil, 1 un, 2 bi, 3 tri, 4 kuat, 5 pen, 6 hek, 7 sep, 8 ok, 9 n. Nah, contoh, unsur dengan nomor atom 104 misalnya. Angka satunya ini un, 0, nil, 4 kuat. Maka lambang unsurnya UNQ. Nama unsurnya unil kuat diberi akhiran ium. Jadinya unil kuadium. Lanjut, contoh yang kedua. Unsur dengan nomor atom 113. 1 un, satunya lagi un, 3-nya tri. Maka lambang unsurnya UT. Ingat, penulisannya huruf awal tetap menggunakan huruf kapital, huruf berikutnya huruf kecil. Nama unsurnya unun tri diberi akhiran ium, jadi unun trium. Yang ketiga, unsur dengan nomor atom 108. Satunya un, 0-nya nil, 8-nya ok. Maka lambang unsurnya UNO.
Nama unsurnya unil ok diberi akhiran ium unil oktium. Nah, Ibu rasa paham ya cara pembuatan nama unsur. Sekarang untuk pertemuan ini kita cukupkan materinya di situ dulu, lanjut latihan. Nih latihannya hanya ada 2 soal, tulis lambang unsur-unsur berikut. Ingat, kalau satu huruf menggunakan huruf kapital, kalau 2 huruf, huruf pertama huruf kapital, huruf kedua huruf kecil. Jika salah penulisan maka salah. Tulis yang kedua, tulis nama unsur dengan lambang berikut. Ibu rasa cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.